Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin wal mujahidin di Palestin. Ya teman-teman, ini ada sebuah narasi dari seorang Ustadz Mujiman ya, mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu muncul tentara Dajjal yang menggunakan lambang kafir. Nah, ternyata sekarang ini tentara Israel itu sudah ada yang namanya Brigade Kafir, tentara yang khusus dilatih. Dan nanti termasuk orang-orang Yahudi itu akan menjadi pengikut Al-Masih Ad-Dajjal. Itu pengikutnya adalah orang-orang Yahudi. Dan Bapak Ibu, Dajjal itu punya simbol di keningnya kafir. Dan sekarang kalau jenengan lihat para tentaranya, militernya itu identitasnya apa? Tertulis di situ kafir. Silahkan cek di identitas tentaranya. Itu tulisannya kaf fa ro. Itu sekarang sudah ada identitas itu. Nah, walau alam apakah itu untuk menyambut Dajjal apa tidak, saya tidak tahu. Saya tidak mau cocokologi. Nah, tapi yang jelas tulisannya berbunyi kafir. Itu di tasnya ada, di tas tentara Israel itu ada tulisan kafir gitu di tasnya. Pejuang pertahanan Israel sendiri memiliki unit termuda, yakni Brigade Kafir 900. Brigade ini dibentuk pada 6 Desember tahun 2005. Brigade Kafir dibentuk dengan Batalion 90 yang didirikan di tahun 90-an untuk melaksanakan operasi khusus di Yehuda dan Samaria serta Gaza. Pasukan ini biasanya diterjunkan untuk pasukan pendamping tank saat berperang. Mereka dikenal sebagai penguasa Yehuda dan Samaria yang sering dijuluki sebagai pasukan hilar atau tentara Dajjal. Pasukan ini dicap sebagai tentara Dajjal karena penamaan kafir yang melekat. Kafir sendiri merupakan simbolisasi dari kafaro atau kaum kafir. Mereka berfokus pada peperangan kota dan serangan ke titik pertahanan musuh. Sejak awal dibentuk, pasukan kafir banyak ditugaskan untuk melawan kegiatan pejuang Palestina. Para prajuritnya pun biasanya disebar di beberapa titik seperti tepi barat hingga perbatasan jalur Gaza. Brigade Kafir ada di bawah Divisi Lapis Baja Idan ke-340 dari Komando Daerah Pusat Israel. Dalam sejarahnya, pasukan Dajjal awalnya hanya mendampingi pasukan Lapis Baja saja. Namun pada 2005, pasukan ini baru dilebur ke Brigade Dinas Reguler yang dikepalai oleh Kolonel Eyal Nosovsky. Sejak itu, Kafir jadi pasukan yang kuat dalam melawan pejuang Palestina. Brigade Kafir sendiri terdiri dari beberapa batalion seperti Batalion Nakson 90, Batalion Simpson 92, Batalion Haruf 93, Batalion Dukivat 94, dan Batalion Netzah Yehuda 97. Menurut sumber terpercaya yakni Israel Defense Force, sebagian besar kekuatan kafir didukung dari prajurit yang punya skill tempur yang mumpuni. Skill ini tentu didapat dari hasil latihan yang diwajibkan selama 8 bulan lamanya. Pada pelatihan 4 bulan pertama, mereka akan diperkenalkan dengan kebugaran fisik dan berbagai senjata yang akan dibawanya saat bertugas. Senjata-senjata yang mereka gunakan seperti senapan serbu M16, M4, dan juga Tafor. Setelah pelatihan dasar, mereka akan melakukan latihan perang perkotaan selama 3 bulan lamanya. Bukan hanya itu saja, tentara Dajjal juga diwajibkan menguasai bahasa Arab untuk berkomunikasi dengan warga Palestina. Tak main-main, dalam rekrut pasukannya, IDF bergabung dalam Sayed Oketz Unit Khusus ke-9 atau Sayed Lotar Unit Khusus Kontra Terorisme dengan prioritas tentara Dajjal.
Selama brigade ini dibentuk, mereka turut berperan serta di sejumlah operasi yang dijalani Israel Defense Force. Di antaranya, Operasi Defensive Shield tahun 2002, kemudian Operasi Hot Winter di tahun 2008, dan Operasi Caslead 2009. Di tengah kelebihan pasti ada kekurangan. Begitulah yang ada dalam Brigade Kafir. Mereka mudah dikenali dari ciri-cirinya yang khas, yakni mengenakan baret kamuflase dan sepatu boot berwarna merah. Saat bertugas di lapangan, mereka akan beroperasi di bawah komando pusat markas besar angkatan bersenjata Israel. Emblem Kafir Brigade juga menempel di seragam, topi, baret, dan alutsista mereka. Lantas, apakah bisa pasukan Dajjal menghancurkan Palestina? Wallahu a'lam bishawab.